Selamat malam para kakak adik rohani, PH Teens yang dikasih Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulai komsel, kita mainkan kuisnya dulu. Siapa cepat dia dapat, maksudnya boleh boleh jawab ya. Oke, yuk seperti biasa dibacakan dulu soalnya, nanti boleh langsung angkat tangan untuk menjawab. Nomor satu. Dalam Sefanya pasal 1 ayat 7 berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab bla 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 bla, sungguh Tuhan Allah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. A. Hari Tuhan telah datang. B. Hari Tuhan sudah dekat. C. Hari Tuhan hari ini. D. Hari Tuhan luar biasa. 3, 2, 1. Boleh dibuka ya kitab sucinya di kitab Sefanya pasal 1 ayat 7. Mungkin kakak-kakak mau main juga menjawab. Ya, silakan. Ya, Melisa. Melisa, jawabannya apa? Hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Gimana, Kak Marlin? Ya, 100. 100 Melisa. Semangat. Bisa lanjut. Dua. Dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 3, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Maka bla 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 bersama-sama kamu di tempat ini. A. Aku mau diam. B. Aku jalan-jalan. C. Aku mau makan. D. Aku mau gaul. 3, 2, 1. Lengkapilah titik 3 titik. Boleh dibuka di kitab Yeremia. Oke, Ya, ini. Max. Mars ya. Mars. Mark. Jawabannya? Maaf tadi. Oh, di message ya. B. 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 Ya. Aku mau gaul. Bener B. kah? B. Aku jalan-jalan. Tulisannya B. B. Iya. Aku jalan-jalan. Maaf, belum belum tepat ya, Mars. Terima kasih sudah menjawab, tapi belum tepat. Oke. Ada di sini Melisa ya? Max Melisa. Bentar. Melisa, Melisa. Aku mau diam. Aku mau diam. Oke. 100. 100. Yuk, lanjut. Melisa. Oke. Nomor 3. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 11. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar AA bla 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 dalam segala keadaan. A. Menyombongkan diri. B. Mengindahkan diri. C. Mencukupkan diri. D. Menyucikan diri. 3, 2, 1. Boleh dibuka di kitab sucinya. Di kitab Filipi pasal 4 ayat ke-10 sampai 11. Lengkapilah 2 titik-titik. Apa jawabannya? Baiknya dibuka ya kitab sucinya atau menerka-nerka. Mau tebak-tebak, asal jawab boleh, siapa tahu benar. Mungkin Kadian Kanirna mau ikut menjawab.
Tapi sudah pada tahu ya, kuncinya sudah ada. Kunci jawaban. Kasih adik-adik dulu deh jawabnya deh. Oh iya, ya, baik. Silakan yang lain. Oh iya, Ya, itu udah Max. Max ya. C. Menyebutkan diri. Iya, C. Mencukupkan diri. 100. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Dalam kitab Matius, pasal 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, A. Segalanya tidak pasti, B. Masa depan cerah, C. Tetap berhati-hati, D. Segala sesuatu mungkin. 3, 2, 1. Oke, Melisa. D. Segala sesuatu mungkin. ya 100, Melisa. Bentar ya, lah kita lanjut. Nomor 5. Dalam kitab Yohanes, pasal 15, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah bla bla. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. A. Buah-buahnya. B. Ranting-rantingnya. C. Akar-akarnya. D. Biji-bijinya. 3, 2, 1. Max. B. Ranting-rantingnya. B. Ranting-rantingnya. Gimana, Kak? 100. Oke, kita Oke. lanjut. Lanjut. Nomor 6. Dalam kitab Yakub, pasal 3, ayat 13 sampai 14. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu bla bla bla, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. A. Mementingkan diri sendiri. B. Membalas dendam pribadimu. C. Memuja harta materi. D. Mengeraskan hati nuranimu. 3, 2, 1. Iya, ada Max ya. A. Mementingkan diri sendiri. Oke, Mementingkan. bener, Bener ya, Kak? benar. Oke, luar biasa, Max. Semangat yang lain. Lanjut, Kak. Lanjut ya. Yuk, 3 soal lagi. Nomor 7. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, bla bla, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. A. Diinjak Allah. B. Ditertawakan Allah. C. Diejek Allah. D. Dipilih Allah. 3, 2, 1. Max. Oke. Ya, Max. D. Dipilih Allah. Ya, 100. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 8. Dalam kitab Lukas, pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perpendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena bla 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 meluap dari hatinya. A. Yang dikeluarkan kalimatnya. B. Yang dimuntahkan mulutnya. C. Yang diucapkan mulutnya. D. Yang dikorek mulutnya. 3, 2, 1. Max. Ada. Max. Oh, C. Max. Yang diucapkan mulutnya. Yeah. Ya. Betul. Oke. 100 Max. Lanjut ya, nomor 9. Lanjut. Dalam kitab Yeremia, pasal 31 ayat 13. Pada waktu itu,
Anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah bla 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 bla, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. A. Air anggur menjadi bir. B. Perkabungan mereka menjadi kegirangan. C. Roti tawar menjadi ikan. D. Orang jahat jadi baik. 3, 2, 1. Ada 4 ya? Ada. Boleh dibuka? Melisa. Oh, boleh dibuka dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 13 untuk melengkapi 4 kata. Oke. Oke, Max. B. Perkabungan mereka menjadi kegirangan. Ya, 100 Oke. ya. Good job, Max. Lanjut, terakhir, Kak. Terakhir ya. Dalam kitab Yosua pasal 23 ayat 10 sampai 11. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bla 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 Allahmu. A. Berdoalah, berpuasalah kepada. B. Saling sayang sesamamu. C. Bertekunlah mengasihi Tuhan. D. Kasihanilah dirimu sendiri. 3, 2, 1. Kira-kira untuk melengkapi 3 kalimat yang tepat untuk melengkapi ayat Yosua pasal 23 ayat yang 11 ya ini ya. Mungkin mau ada yang jawab? Mars, Melissa, Rivi? Oke, Mars. Oke, di message ya. Jawabannya C. Ya kan, Nirna? Oke. 100. Luar biasa. Bertekadlah mengasihi Tuhan. Good job. Makasih Kak Nirna. Makasih Kak Dian. Thank you Makasih ya. adik-adik. Terima Sudah. kasih Kak Marlin, luar biasa semangatnya adik-adik malam hari ini ya. Ya, benar. Oke, lanjut ya, Kak. Ya, lanjut Kak. Sebelum membaca kitab suci, seperti biasa kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Malam hari ini pujiannya udah Kak Dian taruh ya di grup WhatsApp ya. Ada 2 pujian. Yang pertama kita mau memuji betapa baiknya Tuhan. Oke, kita percaya Tuhan kita baik. Malam hari ini kita mau puji Dia dengan lagu yang gembira. Sebelum memuji Tuhan, kita buka tanda kemenangan Kristus dulu ya. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini Bapa, Engkau kumpulkan kami. Engkau beri kami rahmat untuk dapat bertemu, memuji Engkau, dan merenungkan firman-Mu. Berkati pertemuan kami Bapa, dari awal sampai akhir. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan pimpinlah kami selalu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita naikkan pujian penuh gembira ini. Betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku puji namanya. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana,
Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami malam hari ini, Bapa, karena rahmat-Mu yang selalu baru untuk kami. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, sungguh besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami mau baca firman bersama-sama Bapa dan mau sharingkan firman serta iman kami bersama-sama. Berkati kami Bapa, buka hati, buka pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, malam hari ini kita akan baca firman sama-sama ya. Dan nanti kita cari ayat yang kita suka dan kasih alasannya. Malam hari ini kita mau baca dari Mazmur 34. Mungkin 2 orang aja yang baca ya. Iya Kak Marlen. 2 orang aja. Boleh. Siapa yang mau baca Kak Marlen? 2 orang. Mazmur 34 ya. Mazmur 34. Adik-adiknya yang baca ya, Oke, 2 orang ya Kak. sukarela ya. Kita pilih siapa ya? Mazmur 34. Iya, Melisa 2 bisa orang. baca, Melisa? Atau Hailin? Melisa, Hailin? Bisa. Bisa. Oke. Oke, Melisa. Melisa dari ayat 1 sampai 12. Hailin bisa baca? Hailin. Hailin bersembunyi. Ya sudah. Bisa, Kak. Oh bisa. Oh, Oke. bisa. Thank you.
Berarti Haileen dari ayat 13 sampai 23 ya. Oke, silakan Melisa. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memahurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegetaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak mendengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Silakan Haileen. Terima kasih Melisa. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak tolong mereka yang tertolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun akan patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Melisa, terima kasih Haileen sudah baca untuk kita. Mari kita baca lagi sekali lagi dalam hati baik-baik. Nanti cari ayat yang suka dan kasih alasannya. Terus boleh di-share di grup WA ya. Boleh di-share di grup WA, nanti kita sharing juga di sini. Kita kasih waktu berapa menit ya Kak Marlen? Boleh ya sampai ke angka 19.50 gitu. 19.50. Sekarang 19.35, 34. 10 menit ya. Kita kasih 10 menit aja cukup. 10 menit ya untuk baca merenungkan. Nanti baru itu sharing ya. Oke. Ya, 19.45 kita sharing. Oke. Baik. Ketemu lagi 19.45 ya. Baik.
Jangan pergi ya, tapi baca ya. Baik, makasih.
Sudah boleh share ya. Ada Highland sudah share. Kalian mau nonton apa? Korea apa? Mau nonton Korea? Tuhan membebaskan jiwa hamba-Mu. Sebenarnya nonton itu serunya di kamar apa di Thank you Melissa, thank you Highland. Sudah share. Yang lain ditunggu ya. Max, Rivi, Mars. Rivi, ayat berapa ini Rivi? Itu ayat berapa Rivi? Malaikat Tuhan. Oh, ayat 8 ya Rivi ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Oke, thank you Rivi. Siapa lagi yang belum? Mars belum dengan Max? Aku Kak, tapi mau sharing di sini aja. Iya, nggak apa-apa. Nanti semuanya sharing di sini juga. Oke, Kak Karena Marlin. tadi aku ada, oh nggak apa ya sekarang ini ya. Nggak Sekarang apa-apa? ini nggak apa ya. Nggak apa-apa. Aku barusan baca ini ya apa dari ayat 14, Hmm. jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini gimana ya kalau aku ini kan masih pribadi yang setengah seneng, setengah-setengah ikut Tuhan gitu ya, ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi masih yang ada, oke ya Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi aku tuh masih, aduh, masih ada ngedumel-ngedumelnya, ngomel-ngomelnya gitu. Jadi tuh, ya udahlah setengah-setengah itu. Jadi tuh mandek gitu, pertumbuhan aku dalam Tuhan gitu. Jadi ya, di sini ayat ini yang terkadang ya karena ngerti sih diri suka ngomel-ngomel, jadi mulut pun ikutnya tuh berucap yang tidak baik. Jadi ya di sini diingatkan lagi sih sama Tuhan gitu. Hati-hati dengan eh, perbendaharaan apa sih perkataanku sendiri gitu. Kalau ngucap gitu sih Kak. Kasih. Thank you ya Kak Marlen. Jadi jaga lidah, jaga ucapan, cari yang damai-damai aja gitu ya Kak Marlen ya. Jangan cari ribut, jangan cari permusuhan dengan mulut. Oke, jangan setengah-setengah ya. Semoga kita semua bisa menjaga panca indera kita ya. Thank you Kak Marlen. Tadi ada dari terakhir dari Max ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Oke. Sekarang sebelum Kak Nirna, Kak Dian mau tanya kenapa Melisa suka ayat itu tadi? Mau cerita nggak? Karena karena jika kita setia dengan ajarannya, Hmm. Tuhan Allah akan memberkati kita.
Tuhan Allah akan memberkati kita ya, benar ya. Oke, ayat 9 tadi bacaannya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Melisa pernah ngerasain baiknya Tuhan kan? Pernah. Pernah. Boleh cerita nggak satu kebaikan Tuhan yang Melisa pernah rasakan? Misalnya doa Melisa dijawab, atau Melisa lagi takut, Melisa berdoa terus Melisa jadi tenang. Pernah nggak? Saya rasa takut. Saya takut. Saya pergi berdoa dan saya telah berdoa. Saya rasa tenang. Oke, biasanya takut. Kadang-kadang mau ngapain sih takut? Biasanya Melisa mau ujian kah? Atau takut sendirian di rumah? Takut karena orang membuli saya di sekolah. Oh, ya berdoa ya sama Tuhan ya. Tuhan jaga dari orang-orang yang berniat jahat sama Melisa ya. Oke, minta berkat untuk orang-orang yang jahat sama Melisa ya. Biar mereka tuh bertobat. Thank you Melisa udah sharing. Iya. Oke, siapa lagi yang belum nih ya? Max sudah, bentar. Vivi sudah, Max sudah, Mars belum. Mars sudah di grup. Oh, Kak Nirna, oke. Kak Nirna boleh share di sini, boleh? Oh, bisa ngomong Kak? Bisa dong. Cuman agak ngebas-ngebas sedikit ya. Kak Nirna tertarik dengan ayat yang ke-11 ya. Oke. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, sama. Terutama untuk, kenapa? Ayatnya sama. Oh sama, ya ampun Tuhan, luar biasa. Iya, ayat ini sebenarnya sungguh luar biasa ya buat Kak Nirna hari ini ya. Terutama untuk sepanjang hari ini ya, minggu-minggu kemarin juga sama sih ya. Kita tahu ya, apalagi di dalam kehidupan kita sehari, baik sekolah, baik di lingkungan, baik dalam rumah, itu banyak orang yang lebih tidak menyukai kita dibandingkan orang yang menyukai kita. Betul nggak? Ya, Kak Marlin, thank you. Walaupun di depan kita kelihatannya manis, senyum, iya nggak apa-apa, oke, iya kasihan banget, ya udah deh sabar ya, misalnya ya. Mungkin nih teman-teman juga baik banget depan kalian, ternyata di belakang ngomongin, nusukin, ya kan? Nah, sama dengan singa-singa muda merana kelaparan. Di sini kita diingatkan, nggak usah takut. Seperti tadi Kanina dengar Melisa bilang takut dibully ya. Ini satu jawaban yang luar biasa buat kita semua. Nggak usah takut Melisa. Kenapa kamu takut dengan dia? Dia juga manusia loh. Dia juga ciptaan Tuhan loh. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Nggak usah takut. Kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku punya Engkau. Aku ini anakmu. Beri aku roh keberanian yang benar. Bukan keberanian yang nggak benar ya. Jadi roh keberanian yang benar. Sehingga aku bisa menunjukkan kuasa Tuhan itu nyata di dalam diri aku gitu.
Begitu juga dengan teman-teman yang lain, misalnya menghadapi suatu masalah. Kita merasa ketakutan, aduh gue bisa nggak ya nanti ya? Aduh nanti gue gimana ya? Nanti aku bakal diomongin teman-teman nggak ya? Atau aku bakal dihina teman nggak? Pasti ada rasa seperti itu tuh, ketakutan itu pasti ada. Kemudian pasti kita juga ada merasa, ntar gue dibully, atau ntar gue dijauhin, karena kan aku nggak punya apa-apa, atau kan aku kan apa ya, nanti aku bakal dihina, atau aku dijauhkan oleh teman. Pasti ada rasa seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan jiwa kita, kenapa kita nggak panggil Tuhan kita? Kenapa kita tidak mencari Dia? Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita loh. Tuhan tidak akan pernah diam. Kalau Kak Nirna lagi ada masalah, di dalam hati selalu Kak Nirna katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, itu kalau lagi kena masalah ya. Tapi kalau lagi menghadapi sesuatu yang untuk menguatkan, Yesus engkau andalanku. Itu yang sering Kak Nirna serukan di saat Kak Nirna mengalami masalah atau ketakutan atau segalanya. Atau kalau misalnya bingung, ya udah panggil Yesus, 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 Yesus. Pasti kita akan mengalami satu kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita tanpa kita sadari. Karena apa? Roh Allah memimpin kita, menuntun mulut kita untuk berbicara, memberi kita kekuatan pada diri kita, sehingga jiwa kita lebih mau ngomong pun kayak punya power gitu loh. Karena apa? Gue punya Tuhan yang jauh lebih besar dari singa-singa yang merana kelaparan itu. Itu loh ya. Jadi ini satu ayat yang luar biasa buat Kak Nirna pribadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan Kak Nirna. Tuhan juga tidak pernah melihat Kak Nirna kekurangan. Walaupun detik-detik istilahnya di saat misalnya Kak Nirna lagi apa ya, ada pembayaran apa misalnya karena kan karena kerja ya, maksudnya usaha gitu. Kak Nirna mengalami satu hal yang, oh iya ya, kok tagihan gue nggak cukup nih uangnya. Sedangkan ini waktunya udah mepet banget gitu loh ya kan. Yang Kak Nirna serukan apa? Yesus engkau andalanku. Tidak ada Allah yang lain selain engkau yang mampu menolong aku. Sudah last minute, ada aja. Padahal jantung Kak Nirna debak. Aduh gimana ntar bakal diomel orang, ya Kak Nirna paling apa ya, punya satu trauma tuh kalau dimarahin orang tuh gemeteran atau gimana gitu loh ya kan. Tapi ya itu, kita punya Tuhan yang luar biasa yang mau menguatkan kita. Last minute langsung dapat, langsung bisa. Wow, lemes enggak adik-adik? Langsung lemes loh. Wih Tuhan, kenapa sih nggak dari tadi? Kenapa sih aku dibikin gelisah? Kenapa sih bikin aku deg-degan? Nah ini cara Tuhan yang luar biasa. Lucu kadang-kadang ya. Tapi udahannya apa? Aduh Tuhan terima kasih. Kalau tanpa Tuhan kayaknya aku nggak tahu deh jadi apa. Aku nggak tahu deh kayak gimana. Nah ini bukti Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Ya kan? Itu hal yang baik yang luar biasa buat kita semua gitu. Jadi buat adik-adik nggak usah takut. Melisa ingat, nggak perlu takut. Sebelum ke sekolah berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum pergi ke sekolah kan pasti pamitan dengan mama kan. Mah, doakan aku ya. Biasanya kalau Kak Nirna selalu bikin tanda salib ke anak-anak Kak Nirna. Setidaknya pasti Melisa merasa kalau mamanya beri tanda salib di kening Melisa pasti aku jadi kuat. Ada mamaku yang mendoakan aku. Tuh ya, Melisa nggak usah takut, berdoa, serukan nama Tuhan. Nggak usah takut dibully, ya. Kamu anak Tuhan Yesus, anak pilihan Tuhan Yesus. Mereka akan takut nanti sama kamu. Oke? Itu aja, Kak. Thank you. Benar banget ya. Thank you Kak Nirna.
Jadi nggak usah takut, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita datang saja sama Tuhan berdoa. Oke. Kalau Kak Dian tuh sama ya ayatnya sama Kak Nirna tadi di ayat 11. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Nah, ini kan kitab ini yang tulis tuh Raja Daud ya. Di ayat pertama tuh lucu loh. Waktu dari Daud pada waktu dia pura-pura tidak waras pikirannya. Jadi ada ya dia pura-pura gila gitu ya. Dia pura-pura gila di depan Abimelek supaya dia diusir, supaya dia nggak ditangkap. Karena dia dikejar-kejar Saul ya kalau nggak salah ya. Jadi dia pura-pura gila. Jadi Kak Dian tuh belajar Daud aja tuh bisa punya akal gitu loh pura-pura gila. Jadi kita butuh juga cerdik ya, cerdik ketika menghadapi situasi yang sulit gitu, kita butuh cerdik. Kan Tuhan bilang kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, di sini Raja Daud dia pura-pura gila supaya dia nggak ditangkap, supaya dia diusir aja. Nah, tapi dalam keadaan sulit, susah, dia tuh nggak mengeluh, tetapi dia datang sama Tuhan berdoa. Datang sama Tuhan berdoa, dia bersyukur, dia suruh kita dia mengajak kita untuk ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Padahal dia lagi keadaan susah tuh, dikejar-kejar orang. Tapi dia suruh kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berarti kan dia dalam keadaan susah sekalipun, dia tetap menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Mulutnya tetap memuji Tuhan. Ada di situ dibilang, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu di ayat 2. Tuh, mulutnya tetap mau memuji Tuhan, dia enggak mengeluh. Nah, di ayat 11, Kak Dian dikuatkan, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Pasti pada saat kita terjepit atau saat kita takut, saat kita menghadapi masalah, kalau mulut kita enggak jahat, seperti yang dikasih tahu Kak Marlen tadi ya, kita harus jaga mulut, jaga omongan. Kalau mulut kita enggak jahat, terus kita setia mencari Tuhan, pasti Tuhan akan kasih sesuatu yang baik, entah lewat teman, dikasih teman, atau lewat pertolongan-pertolongan Tuhan kasih sesuatu yang baik, selalu Tuhan kasih untuk orang yang mencari Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang benar itu artinya orang yang percaya sama Tuhan. Kita yang percaya sama Tuhan, oke? Nah, itu dari Kak Dian. Jadi sesulit apapun keadaan kita harus tetap jaga mulut, tetap memuji Tuhan, tetap percaya pada Tuhan sebagai orang-orang benar, meminta dan bersyukur sama Tuhan. Itu aja dari Kak Dian. Oke, siapa lagi yang mau nambahin sharing? Atau kita udah tutup? Makasih ya untuk adik-adik yang udah share ayat emasnya di grup maupun di sini. Mungkin kita udahin ya, udah jam 8 lewat ya. Kak Marlen boleh ini pandu adik-adik berdoa, siapa tahu. Oke, baik. Kita sudah ini ya, mau tutup doa ya. Kadian kan. Nanti boleh Kadian juga ikut ya, mau ucapkan wujud doa. Dan seperti biasa, Kanirma ya yang jadi penutup doa kami. Dan adik-adik sekalian boleh ya mengucapkan wujud doa bagi yang mau ada pergumulan. Baik, kita sudah siap? Marilah kakak adik semua kita satukan hati kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, selama 1 jam kami sudah memuji namamu, sudah juga ada bermain kuis dan juga ada
merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah dibawakan oleh Kadian Kanirna pada malam hari ini ya Tuhan, sungguh menguatkan kami ya Tuhan, firman-Mu ini ya Tuhan, yang jadi permenungan kami, ayat-ayat yang udah meneguhkan kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami jadi pribadi yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dan pakai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ajar kami untuk berani selalu ya Tuhan mempraktekkan firman Tuhan di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan sepanjang hari. Tuhan, nggak lupa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bagi teman-teman kami ya Tuhan, mungkin yang sedang sibuk beraktivitas, banyak PR atau kegiatan lainnya Tuhan. Kau kumpulkan mereka ya Tuhan nanti di Selasa depan mendatang. Dan juga ya Tuhan kami berdoa bagi yang sedang sakit ya Tuhan, mungkin pasti Kau sembuhkan ya Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan. Tuhan, nggak lupa ya Tuhan, Marlene juga berdoa ya Tuhan, untuk selalu menjaga mulut ya Tuhan, jaga lidah, perkataan ya Tuhan. Semua manusia ya Tuhan nggak luput dari salah, tapi ya Tuhan, Marlene diberi kesempatan untuk tetap ya Tuhan bertobat dan juga mau menggunakan kesempatan selagi masih hidup memakai yang baik ya Tuhan dalam mengeluarkan perbenaran kata-kata saya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mungkin ada wujud doa yang lain. Ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur malam hari ini Engkau beri kami kasih-Mu lewat firman. Lewat firman Engkau menegur kami, lewat firman Engkau mendidik kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, tambahkan iman kami, agar kami semakin setia dan taat kepadamu, berseru kepadamu selalu Tuhan, dengan hati, dengan mulut yang tulus dan ikhlas. Tuhan berkati Kakak Nirna, berikan rahmat kesembuhan untuk Kakak Nirna Tuhan, sehingga ia boleh kembali beraktivitas dengan baik, dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan adik-adik yang mau berdoa. Saya berdoa semoga saya tidak takut lagi. Amin. Amin. Mungkin sudah ya, Kak Nirna silakan. Kak Nirna, silakan Kak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami juga boleh sharing untuk ayat-ayat firman yang boleh kami rasa itu adalah perkataan-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, melalui firman-Mu ini Engkau menguatkan kami satu dengan yang lain ya Bapa, sehingga kami boleh terus tumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Pimpin kami selalu, jaga kami selalu, terutama untuk adik-adik kami ya Bapa, di masa remaja ini Engkau tuntun langkah hidup mereka ya Bapa. Apapun impian mereka, apapun cita-cita mereka, kami serahkan mereka ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya ya Bapa, semua yang mereka impikan, semua yang mereka ingin wujudkan, Engkau buat mereka berhasil ya Bapa. Engkau juga berkati keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Engkau limpahkan berkat yang melimpah atas keluarga mereka masing-masing. Kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, sejahtera di dalam keluarga mereka ya Bapa. Bapa, Engkau juga mendengarkan doa-doa kami yang telah kami ucapkan ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami ya Bapa.
Inilah doa-doa kami ya Bapa, kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita foto dulu. Iya, Tuhan Yesus berkati. Amin.